sedikit pun itu tidak ada gunanya. Artinya hartanya tidak berguna untuk menyelamatkan. Anak-anaknya juga tidak akan memberi pertolongan di akhirat nanti. Bahkan hartanya itu adalah menjadi waqudun nar, adalah menjadi kayu bakar api neraka untuk membakar orang-orang kafir itu sendiri. Jadi hartanya menjadi waqudu, kayu bakar. Anak-anaknya juga menjadi waqudu. Anaknya menjadi kayu bakar, hartanya jadi kayu bakar untuk membakar orang-orang kafir itu. Nah, itulah nilainya saja itu. Maunya itu harta bisa menyelamatkan kalau di dunia ini diamalkan, dimanfaatkan. Keluarkan zakatnya, wa atu zakata, yunfikuna, menafkahkan, menyedekahkan, membangun sekolah, membiayai perjuangan Islam, menyekolahkan generasi, menolong orang miskin. Ini baru adalah gunanya, pahalanya di akhirat nanti. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat. Contoh orang-orang membelanjakan hartanya, nanti dia akan menjadi satu butir yang menjadi 70 butir dan dilipat gandakan menjadi 700 dan seterusnya. Harta benda yang bermanfaat. Pakai naik haji silakan. Buka bulan puasa Ramadan. Ini bulan puasa ini lagi ini sekitar 40 hari lagi bulan Ramadan ini mau datang. Nah, gunakanlah hartanya. Bikin makan orang miskin, ya kan? Nah, bikin makan orang miskin, orang puasa. Bukan untuk memberi makan orang yang tidak puasa. Sebab ada juga kejadian orang itu pergi undangan buka puasa, orang itu sendiri tidak puasa. Nah, biasa kejadian itu. Bisa puasa, tidak puasa dia. Nah, pergi juga berbuka, kan berbuka itu gratis. Nah, padahal tidak puasa, tidak malu. Yang diundang itu berbuka orang puasa, sedangkan kamu tidak puasa, tidak malu kan? Ini malu-malu lah. Bukan kamu diundang, yang diundang itu orang puasa, namanya buka. Kamu sendiri tidak buka. Siang tadi minum kopi. Buka duluan. Buka lagi. Mau ikut berbuka. Begitulah namanya orang yang tidak ada pendirian. Ini termasuk kelompok orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka hartanya tidak ada gunanya. Anak-anaknya tidak ada gunanya. Jadi, ngapain ada anak-anak kalau tidak ada gunanya? Nah, jadi bikinlah generasi yang ada gunanya. Kadang di ahli Firauna, keadaan, tradisi, kebiasaan orang-orang kafir sama dengan kebiasaan Firaun dan keluarganya. Ahli Firaun, pengikut Firaun. Kan Firaun itu orang kafir, lawan daripada Nabi Musa. Jadi orang-orang kafir itu sama keadaannya dengan Firaun yang kafir kepada Nabi Musa. Wallazina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka juga dahulu kala itu. Semuanya kazzabu bi ayatina,
mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka fa'akhazahumullahu bidzunubihim. Allah menurunkan bala dan siksaan kepada mereka gara-gara dosanya. Itu gara-gara dosanya. Gara-gara dosanya. Jadi gara-gara dosa, kalau banyak dosa itu siksaan saja itu kan balasannya. Nah, kalau banyak amal ya pahala lah, surga. Tapi kalau dosa, fa'akhazahumullahu bidzunubihim. Allah menyiksa mereka sebab dosa mereka. Jadi kalau turun bala, apakah gempa bumi, apakah banjir, apa gunung meletus, apa wabah penyakit, apa kecelakaan dan segala macam, itu gara-gara kesalahan manusia karena dosanya. Nah, sudah ada ayatnya dalam Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjadinya bala bencana di laut dan di darat gara-gara perbuatan tangan-tangan manusia yang berdosa. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, supaya mereka merasai balasan pekerjaan, balasan dosa-dosa mereka, supaya dia rasai, supaya dia sadar bahwa gara-gara itu. Coba selidiki semua bencana-bencana yang terjadi di dunia ini, itu ada sebabnya. Umat Nabi Nuh tenggelam, dunia tenggelam di zaman Nabi Nuh. Apa sebabnya? Dosa umatnya. Nah, disuruh menyembah Allah, nyembah berhala. Disuruh taat kepada Allah, ya taat kepada berhala, taat kepada setan. Nah, umatnya Nabi Lut dibalikkan tanahnya. Kenapa? Dosa. Apa dosanya? Ya, laki-laki berbini laki-laki. Dosa kan? Nah, dosa. Laki-laki bernikah dengan laki-laki. Nah, yang benar adalah perempuan lah kawin dengan laki-laki, itu benar. Nah, tapi dia laki-laki sama laki-laki. Nah, itu dosanya. Nah, umatnya Nabi Syuaib dapat kemarau panjang sehingga buah-buahan, sehingga banyak binatang mati, buah-buahan tidak mau berbuah. Kenapa? Karena pedagang itu curang. Orang jual kain meterannya, katanya 1 meter padahal 90 cm. Orang menjual kiloan, katanya 10 on padahal hanya 9 on. Hanya 9 on. Nah, jual gula pasir 1 kilo padahal 9 on isinya. Nah, itu dosa. Itu ngundang bala itu. Ngundang bala. Nah, banyak lagi. Itulah sebabnya Allah berfirman, fa'akhazahumullahu bidzunubihim. Wallahu syadidul iqab, dan siksaan Allah, pembalasan Allah kepada orang yang berdosa, iqab, akibat siksanya adalah keras. Kulil ladzina kafaru, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang kafir, satu gelabuna, nanti sebentar kamu akan dapat kekalahan, kamu mesti dikalah. Orang-orang kafir mesti dikalah, terutama dalam perang Badar. Orang kafir kalah, orang mukmin Islam menang. Waktu syaruna, dan kamu nanti di akhirat dikumpulkan semua, dihalau ke dalam neraka jahanam. Wa bisal mihada, sejahat-jahat tempat bagi orang-orang yang durhaka dan berdosa. Qad kana lakum ayatun,
Sesungguhnya telah ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah kepada dua fi'ataini, dua golongan, yakni golongan orang yang beriman dan golongan orang yang kafir. Iltaqata, bertemu keduanya dalam perang Badar. Bertemu keduanya dalam perang Badar. Fi'atun tuqatil fi sabilillah. Satu golongan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang di jalan Allah dan mereka mendapat kemenangan. Wa ukhara kafiratun, yang lain daripada orang yang beriman ialah orang yang kafir. Orang kafir itu yarauna, orang kafir melihat. Orang kafir melihat mereka orang yang beriman mislai, dua kali lipat. Mislon artinya satu misal, satu lipat. Mislai artinya dua misal, dua kelompok. Nah, karena kelompok orang yang kafir waktu itu 1000. Nah, 1000. Jadi orang kafir itu melihat orang-orang Islam itu mislai 2 kali 1000. Nah, jadi orang Islam di waktu itu kelihatan 2000 orang. Padahal jumlah yang sebenarnya hanya 300 orang. Nah, jumlah. Tapi kelihatannya 2000-an. Nah, 2 kali daripada orang kafir. Kenapa dia melihat begitu? Karena mereka melihat bahwa orang beriman itu ditolong oleh Allah dengan diturunkannya malaikat. Malaikat diturunkannya 2 kali lipat. Nah, bandingan orang yang kafir 1000, datanglah malaikat 2000-an. Nah, ditambah orang yang beriman. Nah, itulah yarawnaun mislaihim ra'yal aini, penglihatan mata kepala. Jadi dia melihat tentara Islam itu hebat karena sebagiannya adalah malaikat. Wallahu yu'ayyidu, Allah yu'ayyidu, memberikan kekuatan, binasri, dengan pertolongannya Allah, may yashau, kepada orang yang Allah kehendaki. Inna fi zalika la ibratan, sesungguhnya pada demikian adalah ibarat perbandingan pelajaran bagi orang-orang yang jauh pandangan pemikirannya ke masa yang akan datang. Zuyina linnasi hubbus syahwat, dihiasi bagi manusia, diberikan kesenangan kepada manusia, hubbus syahwat, mencintai kesenangan-kesenangan. Nah, minan nisai, daripada perempuan. Jadi manusia itu diberikan kesenangan, hubbus syahwat, menginginkan keinginan itu daripada perempuan dengan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Wal banina, sesudah ada laki-laki dan perempuan suami istri, lahirlah wal banin, anak cucu sekian banyak. Manusia itu senang dengan itu. Nah, dan itu adalah wajar karena itu adalah manusiawi dari turunan nenek kita Nabi Adam. Wal kanatiri, dan mereka suka juga kanatiri, harta benda. Tentu manusia yang hidup tentunya banyak atau sedikit, orang cintai kanatiri, harta, sedikit atau banyak. Hanya kadang-kadang manusia tidak terukur sehingga mereka durhaka kepada Allah. Sebab dia menginginkan lebih daripada ukuran yang ada padanya. Tidak syukur-syukur. Tidak berterima kasih kepada Allah. Bagi orang yang diberikan sedikit, berusaha ya, tetapi sedikit, itu adalah takdir Allah. Syukurilah apa adanya sambil berusaha sebagaimana mestinya.
Orang yang diberikan kelebihan banyak hartanya, ya syukuri juga lah. Syukuri juga lah. Nah, bikinlah pertolongan supaya ada gunanya di akhirat. Gunakanlah harta itu untuk menyumbang jalannya dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab demikianlah tugas manusia. Tugas manusia demikianlah hidup di dunia ini. Supaya kita terhindar daripada mendustakan agama. Dan orang-orang kafir itu nanti dikumpulkan kepada dalam neraka jahanam sejajar tempat. Sungguh adalah berkamu ayat dua golongan, itunya. Golongan orang yang beriman dan orang yang kafir, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain adalah orang kafir. Ya raunahum, mereka melihat orang kafir melihat orang yang beriman 2 kali lipat mislaihim. Misal jumlah orang kafir 2 kali kelihatannya orang-orang beriman itu. Kalau orang kafir 1000 orang, maka kelihatanlah orang beriman itu 2000. Nah, karena sebagiannya adalah malaikat. Ra'yal ain, dilihat oleh mata kepala. Wallahu yu'ayyidu binasri, Allah menolong dengan pertolongannya kepada orang yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada demikian itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang punya pandangan. Allah memberikan kepada manusia mencintai harta benda. Mukantarati, yang bertumpu-tumpu, yang banyak. Biar banyak tidak apa-apa. Asal sebahagiannya itu digunakan untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang perlu naik haji, orang perlu membuat pesantren, orang perlu membuat masjid, orang perlu membiayai pengajian-pengajian. Nah, memang perlu. Nah, biarlah banyak asal digunakan. Yang dilarang oleh Allah mukantarati, ditumpuk-tumpuk untuk bangga-bangga, sombong-sombongan, ria. Nah, itulah harta yang akan menjadi tidak ada gunanya di akhirat nanti, bahkan menjadi siksaan, karena harta itu menjadi waqudun nar, menjadi kayu api dalam neraka. Sebab hanya ditumpuk-tumpuk. Nah, padahal harta itu bukan untuk ditumpuk, tapi untuk dibelanjakan, baik untuk diri sendiri, terutama agama Allah Subhanahu wa taala, menolong orang miskin. Begitulah hidup di dunia. Mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Minazabi wal fiddati, daripada emas, apakah zahabi emas, fiddati atau perak, atau khailil musawamati, kuda yang cantik sebagai kendaraan. Kalau di zaman Nabi, khail yang ada. Kalau sekarang karena ada perkembangan teknologi, bukan khail lagi, oto, bukan oto lagi, kapal terbang. Nah, orang mencintai. Banyak orang sudah ada otonya, mau lagi kapal terbang, ya silakanlah, silakanlah. Nah, sambil masih ada orang sekarang yang khail, yang ada kudanya, ada kudanya. Di Jakarta itu banyak tuh bapak-bapak yang punya kuda itu, pelihara kuda, dipakai untuk kendaraan. Ada yang narik gerobak itu juga kan. Itu semuanya itu kesenangan. Al-musawamati yang indah, wal anam, binatang ternak. Nah, binatang piaraan, ya apakah ayam, ya kan? Ayam, kambing. Nah, potong-potong kambing itu enak dimakan itu. Bikin sop-sop kan. Mulai lazat. Itu di Arab itu, kalau orang Arab itu 3 orang itu 1 kambing itu. Baskom, pakai baskom 1 aja. Disitulah
mereka berkumpul makan itu. Nah, satu kambing 3 orang. Nah, nah itu. Zalika wal hars dan apa namanya? Al hars apa namanya? Sawah ladang. Sawah ladang. Kalau sawah itu yang luas itu apa namanya? Di Sulawesi Selatan itu baik. Satu kampung. Daerah Pindrang, daerah apa namanya? Sidrap sampai ke Palopo, tuh. Itu sawah-sawah itu sawah ladang yang sesayup mata memandang. Nah, kecil orang di sini dia di sana 1.000, 2.000 hektar. Lumbung padi. Nah, itu. Nah, itu anunya itu lumbung padinya Sulawesi, Indonesia Timur ada. Kampung saya itu Pindrang, Sidrap, Palopo. Oh. Padinya itu bukan main. Begitu juga sebagian di Kalimantan ini masih ada sedikit-sedikit di sana. 70 hektar, ya kan? 100 hektar masih ada. Dan lain-lain, dan lain-lain. Semuanya itu kesenangan hidup di dunia. Kemudian Allah mengatakan, "Hai Muhammad, beritahu juga kepada umatmu, katakanlah wahai Muhammad, au nabiyukum bi khairin min zalikum." Apakah kamu mau kalau aku cerita yang lebih baik daripada yang diceritakan itu tadi? Lebih baik daripada harta. Lebih baik daripada harta emas dan perak. Apa yang lebih baik? Yang lebih baik daripada harta emas dan lain-lain ialah min zalikum lillazina taqaw, untuk orang yang bertakwa. Orang yang taat dan patuh mengerjakan perintah Allah, menjaga larangannya, dia mendapat inda rabbin jannatun. Nah, inilah yang lebih baik daripada harta benda dunia, ialah surga di akhirat nanti. Surga. Sebaliknya daripada surga, sejahat-jahat tempat di akhirat nanti neraka jahanam. Nah, mudah-mudahan masuk surga. Tapi untuk masuk surga perlu 2 saja. Iman dan amal. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kana lahum jannatul firdaus. Kalau kamu beriman dan beramal soleh, kamu nanti di akhirat masuk ke dalam surga firdaus. Nah itu. Tapi kalau kamu durhaka, banyak dosa durhaka, tidak ada amalan, ya nar jahannam. Neraka jahanam. Tidak masuk dalam surga yang mengalir banyak sungai-sungai. Wazwaj mutahharah, dan dapat istri yang suci. Waridwanu minallah, dan ridha Allah. Wallahu basirum bil ibad. Allah melihat segala perbuatan hambanya.